Tim penyidik Datasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Kamis 17 April 2025. Rekonstruksi digelar di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam dengan menghadirkan tersangka penembakan Kopda Basyarsyah, tersangka perjudian Peltu Lubis dan Aibtu Kapri Sucipto. Total adegan yang direka ulang mencapai 71 adegan, mulai dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa. Dari reka adegan ke-43, korban yang pertama ditembak oleh pelaku yakni Aibda Anumerta Petrus Aprianto saat di pinggir jalan akan mendekati pelaku. Kemudian AKP Anumerta Lusianto yang juga berada di pinggir jalan di reka adegan ke-48. Lalu Pribtu Anumerta, M. Galip Surya, dan adegan ke-54 di dalam kebun singkong. Sementara usai rekonstruksi, kuasa hukum keluarga para korban menyatakan tidak puas atas rekonstruksi yang dilakukan. Sebab awalnya adegan yang diperagakan sebanyak 80 adegan, namun berubah menjadi 71 adegan. Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mengejar pembuktian tersangka dan meminta Denpom terbuka ke pihak keluarga dan kuasa hukum korban. Jujur ya, hari ini kami mewakili dari keluarga korban merasa tidak puas atas rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Denpom hari ini, dan kami berharap Denpom terbuka kepada kami selaku kuasa hukum. Kami akan kejar pembuktian tersebut bahwa pelaku memang melakukan 340 bukan 338. Ini 340-nya nggak ada sama sekali. Dalam rekonstruksi ini terungkap Kopda Basyarsyah telah membawa senjata api laras panjang dari rumah menuju arena judi sabung ayam. Aksi penembakan dilakukan pelaku saat digerebek anggota Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kuasa hukum ayah biologis anak Lisa Mariana angkat bicara dan membantah keras bahwa anak Lisa adalah anak Ridwan Kamil. Kericuhan terjadi menjelang dimulainya sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Kamis pagi. Pemirsa, atlet voli fenomenal Indonesia Megawati Hagestri Pertiwi resmi bergabung dengan klub Proliga Gresik Petrokimia. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kuasa hukum ayah biologis anak Lisa Mariana angkat bicara terkait kekisruhan anak Lisa Mariana yang diduga adalah anak mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ayah biologis anak tersebut membantah keras bahwa anak Lisa adalah anak Ridwan Kamil. Melalui kuasa hukumnya, Revelino Tuase mengatakan bahwa kliennya merupakan ayah kandung dari anak berinisial CA yang disebut Lisa sebagai anak Ridwan Kamil. Keterangan ini dibuat agar tidak ada informasi yang simpang siur dan merugikan sejumlah pihak. Di sini dari surat kuasa ini mewakili sepenuhnya apa yang ingin kami luruskan terhadap informasi berdasarkan pengakuan daripada klien kami, ya, bahwa selama ini kan Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil, ya. Nah, cuman saya untuk saat ini sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman media bahwa di dalam surat kuasa ini dijelaskan secara tegas bahwa kami penerima kuasa dalam hal ini
bertindak untuk atas nama pemberi kuasa, mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi kepada teman-teman, nanti kronologisnya akan disampaikan mengenai cerita peristiwa berdasarkan sumber daripada klien kami, akan diceritakan langsung oleh rekan saya. Tapi begini teman-teman ya, minta tolong ya, disampaikan kepada Lisa Mariana atau dengan teman-temannya ataupun dengan kuasanya bahwa sudahi drama ini ya, karena drama ini sangat menyesatkan. Pada dasarnya dia sedang menyiapkan lilitan leher dia sendiri ya. Karena apa yang dia cari? Kalau memang dia mencari kebenaran tentang siapa ayah biologis dari anaknya, saya sebagai kuasa hukum Revalino siap membantu. Artinya kapan dan di mana klien kami siap untuk dilakukan tes secara DNA, ya, untuk itu ya. Dan bila mana nanti suatu saat klien kami dibutuhkan untuk memberikan informasi, baik itu di tingkat penyidikan ataupun penyelidikan, kami siap akan menghadirkan. Anak yang dilahirkan yang berinisial LN bernama atau yang berinisial CA, menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA, yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LN terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan, ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret, ya. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan, ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami, ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya, ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM, ya. Saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Revalino Tuase. Sebelumnya dalam konferensi pers, Lisa Mariana mengaku mengenal RK sejak tahun 2021. Ia mengklaim RK meminta dirinya menggugurkan kandungan saat tahu dirinya hamil. AA dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang
sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram, ya kan selayaknya orang pacaran. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Usai kemunculan Lisa Mariana di depan publik, kuasa hukum Ridwan Kamil buka suara. Tim kuasa hukum RK menyebut apa yang disampaikan oleh Lisa terkait skandalnya dengan Ridwan Kamil merupakan gosip murahan dan sesat. Ya, kami menganggap itu gosip-gosip ya. Gosip-gosip murahan dan gosip-gosip yang sesat gitu loh. Kenapa? Kan Pak RK sendiri sudah membantah bahwa beliau tidak pernah berhubungan dengan apapun dengan yang namanya LM. Itu jelas, sehingga bagaimana mungkin apa yang disampaikan tadi gitu loh. Jadi sekali lagi kami membantah dengan tegas apa yang disampaikan oleh LM dan kuasa hukumnya. Tentunya ada upaya-upaya hukum yang kami akan lakukan. Tentunya sudah nanti akan kami sampaikan langkah-langkahnya. Sampai saat ini semuanya dalam kondisi kami siap untuk melakukan langkah-langkah itu gitu loh. Jadi dalam waktu dekat tentunya akan kami lakukan upaya-upaya hukum yang akan kami sampaikan kepada masyarakat nanti, Mbak. Tentu itu postingan-postingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kami sampaikan bahwa Pak RK itu tidak bertanggung jawab terhadap postingan-postingan, komentar-komentar yang muncul dari akun tersebut gitu loh. Jadi kami duga memang itu akun orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Mbak. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, dokter spesialis kandungan yang videonya viral lantaran melecehkan seorang pasiennya di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita yang mengaku dilecehkan di kamar kos pelaku. Dokter spesialis kandungan berinisial MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual seorang pasiennya. Kendati demikian, penetapan tersangka ini bukan kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral saat ini. Polisi menyebut penetapan tersangka atas laporan seorang wanita berusia 24 tahun yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Korban pun akhirnya melapor pada 15 April lalu. Korban ya, selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi kembali ke rumahnya karena pada saat datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini. Ya. Kemudian sesampainya di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin donor secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu ada yang melihat dan meminta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kuat melakukan perlawanan. Sementara itu terkait dugaan pelecehan seksual yang videonya tengah viral, polisi menyebut korban hingga kini belum membuat laporan resmi. Jawab yang terkait BB flash disk ya, itu BB flash disk itu adalah kopi dari decoder CCTV yang sempat viral dan isinya adalah yang viral itu tadi, yang sempat menjadi viral di media sosial. Decoder dan peralatan sudah kita amankan, kemudian kita juga copy untuk keaslian untuk mencari apakah video tersebut identik dengan apa yang viral selama ini. Kemudian
tentu isinya itu terkait yang viral antara korban dan pelaku, yang dimana salah satu korban sampai saat ini kami masih komunikasikan secara intens, dan kami menghimbau untuk beliau dapat membuat laporan secara tertulis ke kepolisian agar proses permasalahan dan proses penyidikan bisa tuntas. Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan dokter kandungan MSF terhadap pasiennya di sebuah klinik di Garut beredar di media sosial. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Korban dugaan pelecehan dokter kandungan di Kabupaten Garut, Jawa Barat bertambah 2 orang. Hal itu diketahui usai 2 warga asal Garut mengadu sekaligus melaporkan ke Gubernur Jawa Barat, Teddy Mulyadi, di Gedung Pakuan Bandung pada Rabu kemarin. Hari ini kami menangani 2 korban, bukan atau berbeda dari korban yang viral, tapi oleh dokter yang sama, di klinik yang sama. Kalau yang viral itu kan yang USG itu kan. Iya. Nah, kalau ini perlakuannya, satu ada yang oleh dokter, oknum dokter yang sama ini ya diperlakukan, dipelecehkan klien kami, ada 2 orang ya. Satu adalah di raba-raba, lalu dipeluk, lalu dipaksa untuk buka bajunya, lalu ditendang oleh klien kami ini. Lalu tidak terjadilah ruda paksa. Satu. Yang satu lagi adalah ini baru selesai ini katanya di raba-raba ya, dilecehkan lah ya, dan melapor. Jadi 2 korban inilah yang melapor kepada kami. Artinya ada korban lain lagi yang kepada oknum dokter ini ya, bukan di rumah sakit tapi di klinik. Berarti total dari dokter yang di Garut ini untuk pelaku yang sama ada 3. Ya, yang sudah ke kami 2 ya. Kalau lihat yang video viral itu 1 kan, kalau itu betul oleh dokter yang sama kan berarti minimum ada 3 nih. Ya, karena di luar yang ada yang beredar di video itu, ini ada 2 korban. Ya, dokter ini sudah ditahan, sudah diproses hukum di Polres Garut. Dokter kandungan yang diduga mencabuli pasiennya saat USG di sebuah klinik di Garut kini telah menyandang status tersangka. Pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan dan juga bantuan hukum kepada korban. Dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan berhasil ditangkap jajaran Polres Garut, Jawa Barat. Pelaku pun langsung diperiksa intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut. Hingga kini ada 2 korban yang sudah melaporkan perbuatan pelaku. Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu, ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalami atas laporan tersebut, dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan, dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif. Sementara itu, sebelum penangkapan, polisi sempat mendatangkan klinik tempat pelaku beraksi. Namun pelaku sudah tidak lagi bekerja di klinik ini. Polres Garut pun hingga kini terus membuka posko pengaduan dan meminta masyarakat yang menjadi korban untuk melapor. Pemerintah pun akan terus memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Berkoordinasi juga dengan unit P3A kami yang berada di sana, sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban. Apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalaupun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan, tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami, tapi akan melakukan. Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Saat ini pelaku sudah tidak bertugas di klinik ini. Video pun diduga direkam pada tahun 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Belum usai kasus dokter cabul di Bandung dan Garut, muncul satu lagi dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter di Malang, Jawa Timur. Kasus ini viral setelah kronologinya diungkap oleh selebgram asal Bandung di media sosial. Dugaan pelecehan seksual dokter terhadap pasiennya kembali ramai di media sosial. Oknum dokter salah satu rumah sakit swasta elit di Kota Malang, Jawa Timur diduga melakukan tindakan susila.
Hal ini diunggah selebgram asal Bandung berinisial Q yang berisi kronologis dugaan pelecehan oknum dokter Persada Hospital Blimbing Kota Malang. Modusnya, pasien diminta membuka pakaian hingga telanjang untuk melakukan pemeriksaan detak jantung. Bukannya diperiksa, korban justru dilecehkan dan direkam foto dan video. Oknum dokter bahkan sempat berada di dalam kamar korban hingga 1 jam. Menurut kuasa hukum, peristiwa yang membuat trauma ini terjadi 28 September 2022 lalu dan korban baru berani mengunggahnya di media sosial. Kita secepatnya akan mengambil langkah hukum ya, pidana, karena kita duga dokter ini telah melanggar undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Adanya relasi kuasa ya, adanya mungkin muslihat. Pihak Persada Hospital belum bersedia memberikan keterangan terkait oknum dokter terduga pelaku pelecehan seksual. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang memastikan jika terbukti melakukan pelanggaran, oknum dokter akan diberikan sanksi sesuai aturan. Baru munculnya tadi pagi ya. Kemudian dari rumah sakit juga kami kan menunggu. Tapi apapun kami sudah menyiapkan bahwa pasti akan ada pembinaan pada yang bersangkutan termasuk penjatuhan sanksi. Menurut psikolog forensik Reza Indragiri, pentingnya pengawasan dari berbagai pihak terkait untuk mencegah perilaku menyimpang dari oknum dokter. Kondisi psikologis manusia itu dinamis. Kadang baik, kadang buruk, kadang normal, kadang abnormal, kadang tinggi, kadang rendah, kadang stabil, kadang tidak stabil. Tapi pada pengawasannya, seseorang yang merasa diawasi terus-menerus, seakan-akan ada CCTV yang selalu memelototi tindak tanduknya, itu yang akan memunculkan kesadaran bagi individu yang bersangkutan untuk mengendalikan perilakunya. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuono mengecam keras aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah oknum dokter. Kemenkes pun akan memberikan sanksi berat bagi pelaku, diantaranya dengan mencabut surat izin praktek. Mencederai sumpah dokter. Sumpah dokter kan memberikan pelayanan. Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Pemirsa, 4 anggota DPR RI memanggil Direksi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan UNPAD terkait kasus pemerkosaan dokter residen di RSHS. Sayangnya, pertemuan tidak dihadiri Direktur Utama RSHS Rahim Dinata yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas kasus ini. Empat perwakilan DPR RI yang hadir antara lain Atalia Praratya dari Komisi 8, Meli Guslau dari Komisi 10, Selika Nurahadiana dan Neti Prasetyani dari Komisi 9. Dalam pertemuan, wakil rakyat ini mempertanyakan sistem dan perbaikan dari berbagai sektor kepada pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin yang dihadiri oleh Direktur SDM Fitra Hergiana. Namun saat ini baik Komisi 8, 9, dan Komisi 10 DPR lebih fokus untuk mendorong perbaikan sistem, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga sistem perlindungan bagi perempuan dan anak. Kami semua sangat sepakat akan yang paling didorong itu adalah memperbaiki sistem, baik itu sistem pendidikan, sistem termasuk pelayanan kesehatan, gitu ya, termasuk juga sistem perlindungan untuk perempuan dan anak. Nah, jadi hal-hal seperti itu ternyata banyak sekali tadi panjang dan nampaknya ini harus menjadi perhatian kami semua sebagai perwakilan aspirasi masyarakat begitu ya yang ada di khususnya di wilayah Jawa Barat. Jadi kalau ditanya apa ininya ya kita belum bisa menjawab, baru bisa menginventarisasi nanti tanggal 17 pembukaan masa sidang tentu saja kita akan membincangkan ya dengan pimpinan komisi masing-masing dan juga jika diperlukan akan mengundang rapat kerja, rapat dengar pendapat mitra-mitra yang terkait. Skema kolaborasi ini diharapkan bisa mewakili apa yang menjadi harapan masyarakat luas agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
Sebelumnya Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka terhadap Priguna Anugrah Pratama, dokter residen peserta PPDS yang diduga memperkosa seorang keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban diperkosa dalam keadaan tidak sadar setelah disuntik bius oleh tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, pihak manajemen Taman Safari Indonesia melalui akun resminya merespon kasus dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak Taman Safari Indonesia menegaskan tidak memiliki hubungan bisnis ataupun hukum dengan para mantan pemain sirkus yang bersuara mengenai kekerasan dan eksploitasi. Beredar di media sosial aduan sejumlah mantan pemain sirkus kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kedatangan mereka yakni untuk bersuara mengenai kekerasan dan eksploitasi yang kerap dialami selama menjalani latihan maupun tampil di panggung ketika berada di Taman Safari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, melalui akun resminya, Heart Office Taman Safari Jakarta menegaskan pihak Taman Safari tidak ada kaitannya dalam permasalahan yang bukan menjadi bagian dari tanggung jawabnya, karena Oriental Circus Indonesia bukanlah bagian dari Taman Safari Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya, sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia atau OCI mendatangi kantor Kementerian HAM di Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk audiensi dalam mencari hak dan keadilan usai menjadi korban eksploitasi dan penyiksaan semasa bekerja. Kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia Taman Safari Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Circus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik, hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat show tahun 89. Nah setelah saya jatuh itu saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya dirawat, karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu pihak Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Sementara itu pihak Taman Safari Indonesia membantah adanya eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak Taman Safari juga menambahkan menjalankan kegiatan usaha dengan kepatuhan hukum serta etika bisnis yang bertanggung jawab. Dari Jakarta, dari Hamisa Zangbakti, iNews melaporkan. Diduga ada penyusup, sidang perkara dugaan suap Hasto Kristianto diwarnai kericuhan. Sindo Malam segera kembali.